Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan. Dalam ibadah hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman, dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa, Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 13 Juli 2021, pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dengan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama di setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 41 ayat yang ketiga. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kasih Allah itu mengalir kepada orang yang menerimanya dengan iman di dalam Kristus Yesus. Kasih yang telah kita terima dan nikmati tidak bisa tinggal diam jika ditemuinya kelemahan, kesakitan, kerusakan, dan segala hal yang memerlukan pemulihan, minimal mendoakannya. Kehidupan Yesus semasa di dunia, segala bentuk kelemahan yang ditemuinya selalu dapat ia pulihkan, kecuali yang tidak percaya. Bagi kita yang sedang terbaring sakit, apabila engkau percaya, niscaya engkau akan dipulihkan Tuhan sama sekali dari sakitnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang menyatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Betapa janji Tuhan yang indah ini menyadarkan kami yang terbatas untuk selalu ingat sebagai tubuh Kristus, kami saling memperhatikan dan menolong. Sebab Allah senantiasa memandang dari sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Perdengarkanlah firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, membawa pemulihan bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
dimanapun berada. Mari katakan kanan kiri yang ada di rumah, katakan Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kami hari ini boleh beribadah. Kami tahu bahwa kasih dan setiamu dalam kehidupan kami tidak mampu dibatasi oleh apapun termasuk oleh pandemi ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami bukan cuma penyampai dan pendengar yang baik. Tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan Engkau menemukan buah di dalam kehidupan kami 30, 60 sampai 100 kali lipat. Namamu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam satu nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semuanya. Saya percaya apapun keadaan kita saat ini Tuhan baik dan Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Di bulan ini, di bulan Juli, gereja kita GKPB MDC Medan mengambil tema pemulihan hati. Nah, saya percaya bahwa kita semuanya senang, suka dengan kata pemulihan ini. Nah, kalau kita mencari di dalam kitab Perjanjian Baru, kita klik, kita cari kata pemulihan, maka kata pemulihan satu-satunya terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Mari saya akan bacakan bagi kita semuanya Kisah Rasul 3 ayat 21. Yang berbunyi demikian, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, saat ini kita percaya bahwa Kristus ada di sorga menjadikan tempat bagi Anda dan saya. Dan ketika Yesus ada di sorga, maka ayat ini mengatakan bahwa akan terjadi pemulihan terhadap segala sesuatu. Bukan kebetulan GKPB MDC Medan di bulan ini kita mengambil tema pemulihan dan khususnya hari ini kita mengambil tema pemulihan hati. Bicara tentang pemulihan, kalau kita melihat dari arti katanya, maka ini adalah istilah umum yang dipakai untuk merujuk kepada dua pengertian. Pengertian pertama dari pemulihan artinya kita mengembalikan sesuatu kepada bentuk atau kondisi semula dengan membaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Jadi bicara tentang pemulihan itu bicara tentang pengembalian ke titik awal, pengembalian sesuatu ke bentuk atau kondisi yang semula. Arti yang kedua, pemulihan juga berarti tentang pemugaran. Ini ibarat sebuah tempat bersejarah yang perlu dipugar supaya bisa bertahan lebih lama, dikembalikan kepada kondisi yang semulanya. Nah, bicara tentang pemulihan, di dalam ayat ini kata pemulihan memakai kata apokatastasis dalam bahasa Yunani yang artinya adalah pemulihan keadaan sempurna sebelum kejatuhan. Jadi baik bahasa Indonesia maupun dalam pengertian secara bahasa Yunaninya sama, yaitu mengembalikan ke titik atau keadaan yang semula. Itulah yang namanya dengan pemulihan. Bicara tentang hati, maka kita dapat mengetahui bahwa hati itu bicara tentang yang pertama, tentang organ yang ada di dalam tubuh kita. Namun bicara tentang hati, itu juga bicara tentang sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian, perasaan dan sebagainya. Jadi bicara tentang hati kita, itu bicara tentang pusat dari kehidupan kita. Dari bahasa Yunaninya, hati memakai kata kardia. Menunjukkan pusat dari seluruh kehidupan fisik maupun spiritual kita. Tempat dari di mana ada pikiran, ada nafsu, keinginan, selera, kasih sayang, tujuan dan usaha kita. Jadi singkat kata, bicara tentang hati itu bicara tentang adanya pikiran, perasaan dan kehendak kita. Dan kali ini kita mau belajar tentang pemulihan hati. Nah, saya teringat tentang bicara tentang pemulihan atau pemugaran, saya teringat tentang bagaimana pemugaran atau pemulihan Menara Pisa. Kita tahu bahwa Menara Pisa itu sangat terkenal. Menara Pisa dibangun pada Agustus 1173, dibangun sebagai salah satu menara bel atau lonceng untuk gereja katedral di Pisa di Italia. Awalnya menara ini berdiri dengan tegak. Tapi kemudian setelah 5 tahun berlalu, di tahun 1178, menara ini mulai miring. Bahkan sampai 4 derajat, 3,99 derajat. Padahal pembangunan belum selesai. Akhirnya proses pembangunan sampai selesai, itu bahkan mengambil waktu 197 tahun. Nah, bahkan
pembangunan ini menghabiskan banyak biaya. Nah, kenapa Menara Pisa ini kemudian bisa miring? Ternyata Menara Pisa dibangun di atas tanah yang tidak padat. Karena terdiri dari tanah liat, pasir, dan juga kerang. Karena kota Pisa berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Arno dan Sungai Sersio. Artinya tanah tersebut tidak kokoh. Ketika dibangun ke atas, bangunan tersebut menjadi beban ke bawah, dan karena tanahnya tidak padat, mulailah kemiringan terjadi. Nah, sampai satu ketika di tahun 1990, menara tersebut bahkan ditutup selama 11 tahun. Karena apa? Karena para ahli menemukan bahwa setiap tahun Menara Pisa bertambah miring sebanyak 1-2 mm. Dan ini bisa menjadi bahaya, bisa membahayakan nyawa ribuan daripada turis yang datang berkunjung ke sana. Oleh sebab itu, pada tahun 1993 sampai 2001, sebuah proyek restorasi atau pemulihan besar-besaran yang dipimpin oleh Profesor Michel Jamiolskowski yang merupakan ahli teknik di bidang teknik asal Polandia, itu melakukan restorasi. Sehingga Menara Pisa kemudian dikatakan dia berhasil mengurangi kemiringan hingga 3,9 derajat dari posisinya yang miring sekarang. Nah, sampai akhirnya proses ini menghabiskan dana yang tidak sedikit, yaitu 200 juta pound sterling. Atau dirupiahkan itu sekitar 3,9 triliun. Bapak Ibu sekalian, Menara Pisa ketika dia miring diperlukan restorasi atau pemulihan sehingga dia boleh kembali ke titik amannya. Kenapa? Karena kalau tidak direstorasi, Menara Pisa kalau tidak dipulihkan, maka Menara Pisa bisa saja kehilangan fungsinya sebagai Menara Bel. Menara Pisa bisa saja runtuh dan bahkan membahayakan orang-orang yang berkunjung ke sana. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, pemulihan itu penting dalam kehidupan kita. Karena kalau hidup kita tidak dipulihkan, kalau hati kita tidak dipulihkan, Bapak Ibu sekalian bisa saja kita juga kehilangan fungsi di dalam hidup ini. Dan bahkan hidup kita juga bisa mencelakakan banyak orang. Hidup kita bukannya menghasilkan hidup yang benar-benar hidup, tapi hidup kita malah membuat orang lain susah. Oleh karena itu kita perlu belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan Petrus mengatakan bahwa Kristus harus tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, lalu bertemu dengan seorang lumpuh yang sudah 40 tahun lumpuh, dan kemudian orang lumpuh itu menatap mereka dengan penuh harapan mendapatkan sesuatu. Lalu kata Petrus kepada orang lumpuh tersebut, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, yaitu di dalam nama kuasa Tuhan Yesus berjalanlah. Jadi terjadilah kesembuhan di situ. Dan akhirnya ketika terjadi kesembuhan, ada banyak orang yang hadir waktu itu kemudian ikut heran dan ikut pengen cari tahu apa sih yang terjadi. Nah, ketika semua orang berkumpul itulah kemudian Petrus dan Yohanes, khususnya Petrus, kemudian dia melakukan khotbah di situ. Khotbah di pelataran Bait Allah, di pelataran Salomo. Nah, Petrus berusaha meluruskan kesalahpahaman banyak orang bahwa bukan mereka yang menyembuhkan orang lumpuh ini, tapi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Nah, kalau kita membaca perikopnya, saya akan bacakan bagi kita semua di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 berkata demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus
dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan dan orang yang telah kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi Petrus berusaha meluruskan kesalahpahaman banyak orang. Bukan mereka, bukan kamilah yang menyembuhkan orang ini. Tapi kuasa di dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah mereka salibkan. Yesus yang mereka salah pahami sebagai seorang yang merusak atau melanggar hukum Taurat. Tapi justru malah Yesus datang menggenapi di dalam dirinya. Kuasa di dalam nama Yesuslah yang kemudian memulihkan, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Petrus kemudian mengatakan bahwa dialah juru selamat yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Yang mereka tolak padahal dialah sumber hidup yang kudus dan yang benar. Nah, kalau kita melihat dari case ini, maka kita dapat melihat bahwa ternyata seringkali manusia bisa punya hati tadi bicara tentang pikiran, perasaan dan kehendaknya bisa saja berseberangan dengan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel selama ini menunggu janji kedatangan Mesias. Pada saat Mesias datang mereka nggak bisa kenal Yesus itu sebagai Mesias. Ini terjadi kesalahpahaman, terjadi ketidaknyambungan hati mereka atau yang berisi pikiran, perasaan dan kehendak mereka tentang pribadi juru selamat atau Mesias itu. Sehingga mereka malah menyalibkan Yesus. Tapi kata Petrus bahwa itu terjadi karena ketidaktahuan mereka. Dan memang Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka dan kita semua di tempat ini. Nah, bicara tentang Petrus yang berusaha meluruskan kesalahpahaman orang-orang yang hadir di waktu itu. Kalau kita melihat ke belakang daripada kehidupan Petrus. Petrus juga sebenarnya dulu waktu dia masih mengikut Yesus sebagai murid. Waktu itu dikatakan dia juga pernah salah paham tentang Yesus. Satu kali di dalam Matius 16 ayat 21-24 dikatakan ketika setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia dan lain sebagainya, nabi yang akan datang. Tapi satu kali Yesus nanya juga kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Mesias seperti apa yang dimengerti oleh Petrus sungguh berbeda dengan apa yang menjadi peran Yesus sebagai Mesias. Itu terlihat dari dalam Matius 16 ayat 21-24 tadi. Nah, dikatakan sejak waktu itu dikatakan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maksud dari pemikiran yang dimiliki oleh Petrus, seorang Mesias harusnya melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Roma yang sedang menjajah mereka saat itu. Tapi maksud kedatangan Yesus bukan membebaskan mereka, bukan memulihkan mereka dari penjajahan Roma. Tapi dari penjajahan dosa. Pemulihan atau pembebasan yang Tuhan lakukan justru jauh lebih besar daripada maksud pemikiran daripada Petrus. Nah, kita dapat melihat di sini ternyata seorang Petrus yang mengikut Yesus setiap hari pun kadangkala hatinya yang berisi pikiran dan perasaan dan kehendaknya bisa berseberangan dengan maksud Tuhan. Apa respon Petrus ketika Yesus mengatakan hal ini? Dikatakan di ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya engkau menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Secara sekilas nampaknya pembelaan Petrus ini, cara Petrus ini, perkataan Petrus ini sangat baik. Dia membela orang yang dikasihinya, dia membela pribadi yang dia pikir itu adalah Tuhan, adalah Mesias di dalam kehidupannya. Tapi jawaban Yesus terhadap reaksi Petrus sungguh mengejutkan. Yesus menjawab Petrus berkata demikian, dikatakan, enyahlah iblis, di ayat 23-nya. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menjawab Petrus bahwa apa yang dipikirkan Petrus adalah pemikiran manusia, bukan pemikiran Allah. Seringkali kita menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika kita memikirkan apa yang cuma dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yesus melanjutkan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus seakan-akan mau kasih tahu, kalau engkau mau mengikut aku, bukan kenyamanan, bukan fasilitas yang engkau cari. Petrus
Dalam hal ini seakan-akan dia membela Yesus, berusaha menyelamatkan Yesus. Padahal yang dia berusaha selamatkan adalah dirinya sendiri, kepuasannya sendiri, fasilitas kenyamanan bagi dirinya sendiri. Karena waktu itu Yesus sangat populer. Orang-orang yang mengikut Yesus juga dikagumi oleh orang banyak. Karena mereka punya akses langsung kepada Yesus. Dan ketika Yesus bilang bahwa aku harus mati lalu bangkit pada hari yang ketiga, langsung kenyamanan, fasilitas hatinya Petrus terusik. Lalu dia berusaha menyelamatkan Yesus dari itu. Sebenarnya yang mau dia selamatkan bukanlah Yesus, tapi dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau cuma memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Kita sudah percaya, iya, tapi hati kita itu masih belum connect sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan seringkali berseberangan dengan apa yang kita ingin lakukan. Tuhan pengen kita lakukan A, tapi kita lebih suka lakukan B. Karena bagi kita itu lebih make sense, lebih masuk akal. Padahal bicara tentang mengikut Tuhan itu bicara tentang ketaatan, bukan masuk akal atau tidak. Kadangkala kita perlu taat dulu baru kita baru mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kisah-kisah Abraham, kita bisa melihat kalau Abraham mempertanyakan segala sesuatu sebelum melangkah, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan tanah perjanjian. Ketika dia diminta keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah perjanjian diberikan kepada dia taat saja. Padahal Tuhan gak pernah ngomong kemana, tapi dia taat saja. Nah, Petrus berusaha untuk memenangkan atau menyelamatkan dirinya dan bukan Yesus. Hatinya dia ikut Tuhan tapi hatinya gak connect sama Tuhan. Di saat itulah kita perlu mengalami pemulihan hati. Dikembalikan ke titik yang semula. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya murid-murid Yesus ini punya agenda masing-masing. Kita pasti pernah membaca bagaimana Yakobus dan Yohanes itu meminta mamanya untuk datang kepada Yesus supaya anaknya ditaruh di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus. Mereka berusaha menjadi paling besar di antara mereka. Bahkan berulang kali kita membaca di kitab Injil bahwa bagaimana murid-murid Yesus sering bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Mereka mengikut Tuhan tapi hati mereka belum memiliki hatinya Tuhan. Mereka ikut Yesus setiap hari, tapi hati mereka perlu dipulihkan. Hati mereka perlu diriset kembali ke titik awal sebelum kejatuhan. Bapak Ibu sekalian, waktu manusia diciptakan, manusia berada dalam kondisi yang sangat perfect, sempurna. Tapi ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, seluruh area dalam kehidupan manusia mengalami korupsi. Dikorupsi, terkorupsi sehingga rusak. Itulah sebabnya Yesus yang diikuti oleh murid-muridnya pun mengikuti Yesus dengan banyak agenda, banyak motivasi. Itulah sebabnya kita perlu mengalami pemulihan di dalam hati kita. Mengapa penting mengalami pemulihan hati? Paling tidak kita perlu tahu bahwa karena hati kita itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh kualitas hati kita. Hati kita yang pertama itu mempengaruhi perkataan kita. Di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45 Yesus menggambarkan bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah. Ara dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45 dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena dikatakan yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi hati kita ini mempengaruhi kehidupan kita. Hati kita mempengaruhi perkataan yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan. Hati kita juga mempengaruhi apa? Pikiran kita. Di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23 dikatakan di ayat 20-nya dikatakan katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi dari hati ini bisa timbul pikiran jahat dan bukan cuma mempengaruhi pikiran, hati juga mempengaruhi tindakan kita.
Di ayat yang sama juga dikatakan bahwa ada segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati mempengaruhi perkataan, hati mempengaruhi pikiran, hati mempengaruhi tindakan kita atau perbuatan kita. Kita perlu waspada. Dan bahkan Amsal mengungkapkan bahwa hati itu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Amsal 27 ayat 19 berkata demikian, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Terjemahan lamanya bahasa Indonesia masa kini, versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikianlah juga hatimu menunjukkan dirimu. Kita penting untuk memulihkan hati kita. Karena kalau hati kita tidak pulih Bapak Ibu sekalian, maka semua perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita itu bisa saja melukai banyak orang. Karena kita nggak sadar kita butuh pemulihan di hati kita. Hati kita, pikiran kita enggak connect sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau bertentangan dengan apa yang kita mau. Hal yang cukup unik di sini Bapak Ibu sekalian, hati itu memang sifatnya tersembunyi. Tapi bisa terlihat jelas. Hati itu memang bersifat private, tapi akan terlihat secara publik. Apa yang ada di hati kita, satu kali pasti akan muncul melalui perkataan kita. Satu kali akan muncul melalui pemikiran-pemikiran yang kita pikirkan. Satu kali akan muncul melalui perbuatan kita. Dan itulah yang menentukan siapa kita. Siapa kita tidak ditentukan oleh bagaimana kualitas jabatan pelayananmu, tidak ditentukan oleh pelayananmu, tidak ditentukan oleh pendidikanmu, tapi ditentukan siapa kita ditentukan oleh bagaimana hati kita. Karena hidup kita, kualitas kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh kualitas hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lamanya berkata demikian. Peliharalah hatimu lebih dari segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan demikian. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Hati kita berisi tentang mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan bisa menjadi apa yang kita putuskan. Keputusan kita. Apa yang sudah kita putuskan bisa menjadi perbuatan kita atau tindakan kita. Nah kalau kita sudah melakukan itu terus, itu bisa menjadi kebiasaan, menjadi karakter, bahkan menjadi budaya di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu waspada. Kualitas hatimu mempengaruhi kualitas hidupmu. Kita perlu menjaga hati kita. Tuhan sangat concern dengan hati kita. Tuhan sangat memperhatikan hati kita. Tuhan itu lebih memperhatikan hati daripada rupa kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 kita mengingat bagaimana ketika Samuel disuruh Tuhan ke rumah Isai untuk melantik, untuk memberkati, untuk mengurapi seorang raja yang menggantikan Saul. Waktu pertama kali datanglah Eliab abangnya Daud. Wah tuh badannya tegap luar biasa. Tapi Tuhan menolak dia dan Tuhan mengatakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan concern dengan hati kita. Tuhan peduli dengan hati kita lebih daripada sekedar tampilan luar kita. Lebih dari sekedar pelayanan yang bisa kita lakukan. Kita perlu ingat juga bahwa hati adalah tempat di mana firman Tuhan ditabur. Di dalam Lukas 8 kita dapat menemukan perumpamaan seorang penabur. Di mana benih itu dilambangkan dengan firman Tuhan. Dan setiap jenis tanah itu dikatakan itu adalah hati kita. Hati kita ini perlu kita jaga karena apa? Di situ Tuhan concern, Tuhan peduli dengan hati. Tuhan kasih firman-Nya di sini. Bahkan bukan cuma firman, di hati ini juga kita belajar percaya kepada Tuhan. Roma 10 ayat 9 dikatakan, percaya dalam hatimu. Disinilah tempatnya, disinilah pusatnya. Kita harus jaga itu dengan segala kewaspadaan. Dengan hati kita percaya, dengan hati kita menerima firman Tuhan. Dan dengan hati juga kita
memberikan Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi Tuhan peduli dengan hati kita. Tuhan concern dengan hati kita. Tuhan berikan firman-Nya. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya di hati kita. Dan dengan hati yang sama kita juga belajar percaya kepada Kristus. Jadi Tuhan concern dengan hati kita. Hati mempengaruhi kehidupan kita. Hati mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Dan Tuhan juga sangat concern dengan hati kita. Oleh sebab itu bagaimana cara kita mengalami pemulihan hati. Kalau kita melihat perikop yang tadi kita baca bagaimana Petrus kemudian terus melanjutkan khotbahnya. Kita dapat menemukan beberapa poin penting yang dia katakan kepada orang-orang yang hadir di waktu itu. Yang pertama, bagaimana mengalami pemulihan hati. Yaitu kita sadar dan bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kita perlu sadar, karena hanya orang yang sadar, dia sakit, dia datang ke dokter. Kalau kita nggak sadar, kita nggak mungkin berkata aku butuh pemulihan, aku butuh diriset, aku butuh dikembalikan ke titik awal sebelum kejatuhan. Pertobatan sejati adalah ingat bukan cuma penyesalan, tapi harus berakhir sampai kepada perubahan hidup. Kita harus belajar poin pertama, sadar dan bertobat. Saya teringat dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana dia kemudian menyadari keadaannya ketika dia sudah di negeri asing, mengalami kelaparan, ditinggalkan oleh orang banyak karena dia sudah jatuh miskin. Dia ada di kandang babi itu, bekerja. Di saat itu dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Penting sekali untuk menyadari keadaannya. Itulah makanya Petrus berusaha kasih tahu, berkhotbah di depan seluruh orang yang ada di situ. Supaya mereka sadar bahwa mereka butuh pemulihan dan mereka bertobat. Karena mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, kita perlu sadari bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini tidak mudah. Ada pandemi di mana-mana. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa ada juga satu namanya pandemi rohani yang terjadi, yang tidak kelihatan. Tapi menjangkit banyak orang percaya. Kalau pandemi COVID mengakibatkan seseorang kehilangan penciuman, lalu kemudian orang tersebut jadi mual-mual gak bisa makan. Pandemi rohani mengakibatkan seseorang kehilangan daya tarik akan hal-hal yang rohani. Dia malas untuk bersekutu dengan orang-orang beriman yang lainnya. Dia malas untuk membaca firman Tuhan. Malas berdoa, malas mengikuti ibadah seluruhnya. Dan akhirnya menuju kepada apa? Kematian secara rohani. Saya percaya bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan soal metode online atau onsite. Tapi itu bicara tentang hati kita. Saya teringat tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria di Yohanes 4. Yesus mengatakan bahwa akan ada saatnya bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di atas gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Lalu Tuhan katakan bahwa akan ada tiba waktunya bahwa seorang penyembah yang benar akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan baik di gedung gereja maupun di rumah itu bukan masalah lagi. Karena hati kita lah yang connect dengan Tuhan. Tapi kalau hati kita gak connect sama Tuhan, hati kita belum dipulihkan. Maka mau onsite ataupun online, gak ada faedahnya buat kita. Kita tetap gak bisa connect sama Tuhan. Oleh karena itu kita perlu sadar dan perlu bertobat. Bapak Ibu sekalian, pertobatan tidak membuat kita kebal terhadap dosa. Tapi pertobatan membuat kita mampu menolak dosa. Bukti dari pertobatan ialah hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Kita jadi connect sama Tuhan, kita jadi ngerti apa maksudnya Tuhan. Nah, untuk mengerti maksudnya Tuhan, kita perlu melakukan poin yang kedua. Bagaimana supaya hati kita bisa pulih? Yaitu kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 dikatakan bahwa bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Waktu Musa, di zaman Musa sudah berpesan, satu kali Tuhan akan membangkitkan seorang sama seperti aku. Dengarkanlah dia segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Apa yang terjadi? Waktu Yesus datang, banyak orang menolak dia. Banyak orang yang menyangkali dia. Bahkan banyak orang yang kemudian senang ketika Yesus disalibkan.
Kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan ini supaya kita mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mencocokkan apakah mauku selama ini sudah cocok dengan apa maunya Tuhan. Kita perlu firman Tuhan karena firman Tuhan itu memiliki manfaat. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa yang pertama mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik setiap orang di dalam kebenaran. Mengajar bicara tentang firman Tuhan kasih tahu kita apa yang benar. Menyatakan kesalahan, bicara tentang firman Tuhan kasih tahu kita apa yang salah. Memperbaiki kelakuan, firman Tuhan kasih tahu kita bagaimana cara memperbaikinya dan bahkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh firman-Nya untuk menolong kita bisa tahu apa yang cocok dan apa yang gak cocok sama Tuhan. Apa yang perlu aku perbaiki dan apa yang perlu aku hilangkan, apa yang perlu aku tambahkan untuk aku lakukan. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga kita bisa mengerti yang ini gak boleh, yang ini boleh, yang ini gak menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Nah, bicara tentang mendengarkan, Bapak Ibu sekalian, mendengarkan firman Tuhan ini waktu kami ada Pak Gembala dan juga saya waktu itu lagi diskusi tentang topik ini di tempat ini juga. Pak Antoni mengatakan satu quote yang bagi saya sangat menarik. Pak Antoni mengatakan demikian, lebih baik Alkitab kita berantakan karena kita baca, namun hidup kita rapi. Sekali lagi, lebih baik Alkitab kita berantakan karena kita baca dan hidup kita rapi, daripada hidup kita berantakan dan Alkitab kita rapi karena gak pernah kita baca. Jadi pastikan Alkitab yang kita miliki baik secara digital di handphone kita, di tablet kita, di komputer kita, maupun secara buku yang tercetak. Kita baca karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik setiap kita di dalam kebenaran. Poin yang nomor 3 yang perlu kita lakukan selain kita perlu sadar dan bertobat, mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga yang paling penting juga, mendengarkan tidak dapat dipisahkan dari melakukan firman Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata ketaatan, yang ada itu kata dengar. Jadi kata dengar itu artinya taat. Jadi kalau setiap kali kita mendengar, dengarlah. Maka itu artinya taatilah, lakukanlah. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Satu kali ada bapak yang marah dengan anaknya, pasti bapaknya berkata demikian. Nah, kenapa kamu tidak dengar kata papa? Yang dimaksud oleh bapaknya di sini bukan berarti anaknya nggak dengar suara atau perintah dari bapaknya. Tapi yang dimaksud bapaknya di sini adalah anak tersebut tidak melakukan apa yang bapaknya suruh. Jadi kata dengarkan itu erat kaitannya dengan melakukan. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar di buku DK di pelajaran kedua tentang tentang hidup dalam kerajaan Allah, kita belajar bahwa ketika kita tahu siapa Yesus di dalam kehidupan kita, dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai raja dalam kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang dia firmankan di dalam kehidupan kita. Ada dua tipe orang percaya duniawi. Dikatakan Yesusnya sudah di dalam dia sudah percaya kepada Yesus, tapi Yesus itu cuma jadi alat pemuas keinginannya. Dianya yang masih duduk di atas tahta. Tapi kita perlu belajar menjadi orang Kristen yang rohani, di mana Yesusnya ada di dalam kehidupannya dan bukan cuma di dalam hidupnya, tapi juga memerintah dalam kehidupnya. Sehingga dia memiliki hati yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan. Kita perlu lakukan itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau memulihkan hati kita. Dan hal yang perlu dipulihkan oleh Tuhan adalah hati yang taat. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 19-20 dikatakan demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pemulihan, bicara tentang mengembalikan sesuatu yang hilang. Mengembalikan ke titik yang awal. Apa yang hilang dari hati kita?
Ayat ini memberitahu yang hilang adalah ketaatan. Bukankah karena pemberontakan manusia, Adam dan Hawa, kita kemudian jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan manusia. Ketaatan itu bicara tentang tindakan Bapak Ibu, bukan cuma perkataan. Ketaatan itu harus 100%, bukan 99%. Ketaatan itu untuk kepentingan kita. Kenapa Tuhan meminta kita melakukan segala sesuatu? Seringkali itu adalah untuk kepentingan kita juga. Memang sulit kadangkala kita untuk belajar taat. Tapi tahukah Bapak Ibu, jauh lebih sulit hidup di luar ketaatan. Contoh misalkan, kalau firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni orang lain, memang rasanya sulit untuk mengampuni. Tapi tahukah Bapak Ibu, jauh lebih sulit hidup di dalam ketidakpengampunan. Jauh lebih sulit hidup di dalam kepahitan. Kepahitan itu gak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Kepahitan itu contohnya adalah seperti begini, adalah kalau kita minum racun lalu harapin orang lain yang mati. Tidak mungkin kalau kita minum racun pasti kita yang mati. Kita yang rugi. Orang yang menyakiti kita mungkin mereka gak sadar bahkan. Mungkin mereka gak tahu bahkan. Mereka bisa makan tidur enak tapi kita terdengar namanya kita sudah bad mood. Terdengar namanya berpapasan kita menghindar. Lebih sulit, lebih berat hidup di luar ketaatan daripada kalau kita belajar untuk taat. Kalau kita mengingat kembali tentang restorasi Menara Pisa, ingat bahwa Menara Pisa perlu direstorasi supaya tetap berfungsi dan tidak mencelakakan banyak orang. Demikian juga hati kita perlu direstorasi, perlu dipulihkan sehingga hidup kita kemudian berguna bagi kerajaan Allah. Ingat hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan hati. Yang pertama, kita perlu kita perlu sadar dan bertobat. Yang kedua, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu melakukan firman Tuhan. Ingat, kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh kualitas hati kita. Oleh karena itu, kita perlu ingat hati kita mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perbuatan kita, bahkan hati kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Tuhan concern dengan hati kita. Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. Hati tempat di mana kita percaya kepada Dia. Hati adalah tempat di mana Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Tempat di mana Dia menabur firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun hati kita bisa berubah, boleh dipulihkan melalui kuasa firman Tuhan. Ingat, 3 hal yang harus kita lakukan supaya mengalami pemulihan. Yang pertama, kita sadar dan kita bertobat. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Kalau selama kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan yang selama ini kita tunda-tunda untuk melakukannya. Dan hal ini menunjukkan ketidaktaatan kita. Menunjukkan bahwa kita tidak satu jalur dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sadar dengan keadaan kita. Dan minta Tuhan memulihkan hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel tadi. Bahwa Tuhan akan memulihkan hati kita. Memberikan hati yang baru. Hati yang lain. Roh yang baru. Hati keras kita diambil. Digantikan dengan hati yang mau taat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami tahu bahwa hati kami ini berharga. Karena hati kami ini adalah pusat dari kehidupan kami. Kualitas kehidupan kami sangat ditentukan oleh kualitas hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk menjaganya dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ajar kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki pikiran dan juga perasaan yang sama juga terdapat di dalam Kristus. Biar apa yang kau suka itu menjadi apa yang kami suka. Apa yang kau cari itu yang kami cari. Apa yang kau bangun itu menjadi apa yang kami bangun. Kalau selama ini kami hidup di dalam miskomunikasi dengan Engkau. Sehingga apa yang kami maksud berbeda dengan apa yang kau maksud Tuhan. Sehingga hati kami perlu dipulihkan. Perlu dikembalikan ke titik awal sehingga hati kami mampu menangkap pesan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan dan kami mau bertobat. Kami butuh firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah terus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik. Tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan setiap kami boleh mengalami pemulihan hati. Pikiran, perasaan dan kehendak kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari bersama umat Tuhan katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin Tuhan. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Pernyataannya, perlindungannya sempurna dalam hidupmu, supaya engkau apa yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini, biarlah damai yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dengan pernyataan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus yang bersekutu diam di dalam kau selamanya sampai selamanya, supaya hidupmu memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang terima berkat ini katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.